Masih di rangkaian Hari Kartini ya. Kita masih bersama dengan Ibu Aji Sulaiman, Kepala Dinas DP3A Kota Makassar. Kemudian juga masih bersama dengan Sharing Care Community ya, salah satu komunitas yang tentunya concern ya untuk memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di Makassar dan juga senantiasa berbagi ya untuk mereka yang membutuhkan. Baik, langsung saja nih. Kita juga penasaran ya untuk selama ini ya untuk Sharing Care Community ini apa-apa saja sih yang sudah dilakukan yang tentunya untuk bisa mendukung ya perkembangan dari perempuan-perempuan yang ada di Makassar ini. Saya langsung saja ke Ibu Eri ya. Untuk istilahnya mengembangkan perempuan-perempuan yang ada di Makassar, apalagi mereka yang notabene istilahnya dalam segi finansial kurang mampu, kebetulan inisiatif dari Ibu Ketua, Ibu Yesi, saya kebetulan Ibu DWP-nya, kita mengadakan beauty class. Yeah. Itu sudah diadakan dari sejak awal pembukaan itu, pertama di Pipo, sudah itu diadakan di Cafe Agung, dan setelah itu diadakan kemarin di Kelurahan Sawer Gading. Kita memanggil pemateri pertama kebetulan anak saya, anak saya mungkin ada dia MUA Makassar, Giat Previa, dia memberikan ilmunya, dan setelah itu dilanjutkan dengan di Cafe Agung memberikan ilmu buat mereka-mereka yang membutuhkan. Jadi begini, istilahnya mereka punya talent, tapi kalau kita ingin kursus atau apa kan memerlukan uang yang banyak, dan Sharing Care Community membuka kesempatan itu, dan itu alhamdulillah terlaksana, dan berkat bantuan pemateri kemarin juga, saya lupa namanya Ibu Nurfadiah ya, Nurfadiah, dan alhamdulillah ada sertifikat, jadi mereka bisa mencoba karena kita kerjasama dengan Wardah juga. Jadi orang yang sebenarnya saya punya kemampuan nih, saya bisa make up nih, saya kan dengan secara tidak langsung kita memberikan lahan pekerjaan kepada mereka. Jadi dari pelatihan yang ada, dari secara langsung mereka dapat sertifikat, mereka bisa mulai mencari Maisa itu istilahnya, saya mulai dari tetangga saya, sini saya make upin kamu. Jadi tidak secara langsung kita memberikan lapangan pekerjaan dengan memberikan ilmu dulu, dan akhirnya dari sertifikat mereka bisa menjalankan semua itu. Dan satu hal lagi, Sharing Care Community ini kita merambah juga ke hal-hal sosial lainnya, misalnya ke lansia, terus ke anak-anak cancer, terus tanpa ada perbedaan suku, agama, dan ras. Bahkan kita merambah juga ke beberapa warga yang istilahnya mereka mengalami keterbelakangan mental dan tidak bisa berjalan. Dan ada juga dokter dari kami Sharing Care Community yang bisa istilahnya kalau umpamanya ada yang masalah, kita bisa infokan dan bisa konsul secara gratis. Itu aja. Oke. Ya. Dari Bu Ketua, silakan. Ada yang ingin bertambahkan untuk Sharing Care Community? Oke, untuk Sharing Care Community, sebenarnya agak malu-malu ada Ibu Aci. Jadi begini, karena mungkin basic saya dari event organizer ya Bu ya, alhamdulillah sudah 10 tahun. Jadi tantangan buat saya sebenarnya begini, bagaimana sih kita bisa mengajak brand-brand besar untuk mensupport kegiatan sosial, walaupun bahasa pertama yang saya pakai adalah CSR gitu ya. Jadi terus bagaimana kita membuat donatur tertarik untuk membiayai program kami, jadi langsung kelihatan hasilnya Bu ya. Jadi kalau sekedar kita kasih uang atau kita kasih donasi apa, mungkin manfaatnya cuma terlihat searah gitu. Kalau kita langsung kasih hilang gitu langsung hilang begitu aja. Jadi saya mulai berpikir untuk bikin beauty class. Jadi kebetulan saya sering sharing juga sama para sponsor, akan ada apa lagi. Nah kebetulan untuk program ke depan mungkin ada beauty class lagi, tapi levelnya lebih tinggi Bu. Jadi mereka di-prepare untuk siap langsung jadi MUA karena diberikan nanti peralatannya dari pihak sponsor. Nah jadi challenge buat saya untuk cari sponsornya lagi gitu loh. Jadi seneng lah, kami juga nilai donasinya enggak besar ya. Bu, jadi satu kali orang satu donasi itu yang didonasi sudah dapat ilmunya, sudah dapat buka puasanya juga, jadi dapat dan dua-duanya. Sudah dapat goodie bag-nya juga. Itu nilai donasinya juga sangat-sangat tidak hanya boleh saya sebut hanya 50.000 untuk satu peserta. Tapi kalau niat baik, malu niat ya. Kalau niat baik, insya Allah terlaksana. Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Dan karena kami basicnya adalah komunitas berbagi, jadi selain misi untuk pemberdayaan
perempuannya Bu ya, kami tetap ada kunjungan ke seperti ke lansia yang di apa sih yang punya kementerian itu Bu, yang di ya Gauma Baji ke sana, terus ada tetangga kami yang ya kami kunjungi juga, dan ke depan pun saya insya Allah kita mau bikin seperti thrift shop, jadi konsepnya agak milenial juga biar banyak yang tertarik. Jadi saya berpikir bahwa anak-anak muda zaman sekarang harus diajarin untuk bisa sharing juga ke orang lain. Karena pikiran saya begini Bu, kalau kita hanya sekedar sumbang baju, belum tentu mereka bisa pakai, belum tentu mereka cocok kan. Jadi rencana mau bikin jualan baju bekas, nanti nilai donasinya yang baru kami sumbangkan ke panti asuhan gitu loh. Keren Bu. Jadi kenapa tempatnya juga beragam, kita pilihnya ada di Pipo, di di Agung dan di kantor kelurahan, karena kami mau merangkul semua. Jadi tidak ada perbedaan di mana-mana, dan memang dukungan dari pemerintah sangat kami harapkan. Ibu, untuk fasilitas ataupun support yang diberikan ya untuk bagaimana pengembangan perempuan khususnya di Makassar ini ke depannya seperti apa Ibu? Atau selama ini yang sudah diberikan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan? Iya, jadi kalau untuk kami support yang diberikan kepada perempuan lebih dikhususkan kepada pemberdayaan perempuan sendiri ya, bagaimana kita melihat peluang-peluang dari sharing care ini. Saya malahan terinspirasi karena dia sudah menyasar. Iya, berarti kita saling menginspirasi hari ini. Alhamdulillah. Sudah menyasar untuk semua kalangan perempuan, apalagi nanti ada sasarannya untuk remaja. Kalau di pemberdayaan perempuan untuk remaja itu kami ada 2 sasaran utamanya, itu bagaimana perempuan remaja bisa menjadi pelopor dan pelapor. Mantap. Jadi saya berharap juga pada kesempatan yang baik ini bahwa memang perempuan itu harus terus menginspirasi dan memotivasi sesama perempuan, karena perempuan harus melahirkan peradaban-peradaban baru yang diwariskan kepada generasi yang akan datang, sehingga Kartini yang akan datang akan lebih muncul lagi dan lebih berkembang hebat untuk perempuan yang ada di seluruh Indonesia. Amin. Oke. Dari kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit ke depan ya. Ini satu hal lagi ya Bu ya. Ini untuk mendorong kepercayaan diri dari para perempuan ya, untuk bagaimana mereka bisa berkarya ya. Ini bagaimana Bu? Hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mendorong percaya diri dari perempuan-perempuan? Teruslah belajar. Yang tadi saya bilang long life education, termasuk di dalamnya. Ini kan sudah jelas, di dalam agama pun sudah jelas, Iqra, bacalah. Bacalah tanda-tanda bumi, bacalah tanda-tanda yang ada. Jadi memang dalam amanah Al-Quran kita sudah diajarkan untuk terus belajar. Jadi yang tadi saya katakan bahwa belajar itu tidak hanya lewat pendidikan formal, non formal pun juga mengajarkan kita banyak hal. Dan untuk membangun kepercayaan diri itu, selain belajar, kita harus juga memotivasi diri kita untuk mengembangkan kapasitas yang lebih baik lagi. Terus berkarya, terus belajar gitu ya. Oke, dari kita sampai ya untuk closing statementnya dari Mbak Yesi, mungkin ada yang ingin disampaikan? Kalau dari Bu Aci, teruslah belajar. Kalau saya untuk diri saya sendiri teruslah berupaya untuk memwadahi orang yang mau belajar. Karena kadang kesempatan, niat ada tapi kesempatan dan peluang enggak ada. Jadi saya harus pintar-pintar mencari celah di situ. Ini memediasi jadinya. Ya, karena pastinya banyak orang di sana yang pengen ini, pengen itu, pengen belajar ini, pengen belajar, cuman tidak tahu harus kemana dan tidak tahu harus bagaimana. Jadi maka tugas kami untuk memberikan wadah bagi mereka yang mau belajar, walaupun dalam lingkup belajar yang paling sederhana dan paling kecil. Itu dimulai ya, bisa didapatkan di Sharing Care Community ini. Baik, Ibu Eri ada yang disampaikan? Kalau dari saya pribadi itu percaya diri. Jadi intinya I can do this. I can do this, I can do this. Itu aja. Kalau kita udah percaya diri, apapun itu, kita tidak usah melihat istilahnya Anda mungkin pendidikan Anda lebih tinggi, saya ini seperti ini, tapi saya bisa melakukan sesuatu yang istilahnya saya walaupun sesimpel ini saya bisa memberikan gaung yang besar untuk lebih berkarya lebih besar lagi ke
Itu dari saya. Oke, itu ya. Dan ya sekali lagi ya, smart listeners, itu semua ya, itu menjadi perjuangan ya dari salah satu komunitas ini yang ada di Makassar, Sharing Care Community ya. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Aci Sulaiman sudah hadir di studio ya, dan juga Mbak Yesi dan Ibu Eri, terima kasih. Terima kasih juga kami sudah diundang Terima di kasih sini. Ada yang mau juga. mengucapkan selamat Hari Kartini untuk hari ini? Mungkin kita rame-rame aja Ayo. ngucapinnya. Selamat Hari Kartini. Ya, Oke. satu, dua, Satu, tiga. dua, tiga. Selamat Hari Kartini. Untuk wanita-wanita di Indonesia. Dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirsa Arianti dan juga ada Ibu Aci dan juga ada Mbak Yesi dan juga ada Ibu Eri. Kami pamit ya, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.